slide. Nah, kon media. Loh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua PC Kabupaten Indramayu Gus Ulin, yang saya hormati Ketua PAC Kecamatan Jundinyuwat sahabat Dedi Priyadi, yang saya hormati Ketua MDSRA PAC Jundinyuwat Ustadz Rastono, yang saya hormati pengurus PC sahabat Toto, dan tidak ketinggalan pula seluruh sahabat-sahabat Ansor PAC Jundinyuwat, serta tuan rumah atau Sohibul Bait Ustadz Nasrullah yang telah diizinkan untuk ditempati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita. Di antaranya itu nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat, nikmat waras, sehingga kita dapat berkumpul, bermuajahah, bermujalasa, bertatap muka dalam rangka rutinan MDSRA PAC Jundinyuwat, PAC Ansor Jundinyuwat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang ini. Sebelumnya saya sebagai junior atau masih muda banget, mohon izin, mohon ya kepada sesepuh-sepuh supaya lebih mengenal. Saya perkenalkan dulu riwayat hidup atau riwayat pendidikan. Nama saya Ahmad Fatih, SCD, pendidikan SD 2 Dadap, aslinya Dadap. Setelah SD lanjut ke Pondok Pesantren Hasempet Cirebon, cuma sebentar 8 tahun. Setelah ya sampai lulus alfiyah dan ngabdi. Kemudian dilanjut ke Pondok Pesantren Sarang Rembang, asuhan Mbah Maimun Zubair Al Anwar selama 3 tahun di MGS. Setelah di Sarang, pulang dari Pondok Sarang 2019 karena masih haus ilmu, dilanjutkan ke kuliah di Setais Dharma atau Kampus Putih di Abuja sampai skripsi bimbingan, yaitu Pak Zamzami. Pasti kenal Pak Zamzami sebagai pembimbing skripsi. Wisuda tahun 2023 dan alhamdulillah 2024 saya udah mempunyai teman hidup, ya udah beristri. Nggih ngoten, cere wong Jawa niku manuke payu je. Ngoten. Pun anak mana sing ngomong wis duwe bantal anak nyawa ae. Nggih. Pun nggih ngoten. Pun niku 2024 kula PKD di Cirebon dan 2025 PKL di Jatibarang. Jadi masih junior, masih baru melek, baru kiprah di PAC Ansor. Nggih, pun. Kemudian selanjutnya karena ditunjuk atau diutus oleh Ketua MDS untuk mengisi, aslinya saya itu agak nggak enak karena saya percaya di sini banyak orang alim, banyak orang pintar, banyak orang yang bisa. Cuma karena nggak ada, jadi daripada kosong, hitung-hitung isi kegiatan. Pulang dari sini ada oleh-oleh, pulang dari sini ada hasil. Jadi bukan silaturahmi tapi silaturfikri. Silatu rasa, sambung fikir dan sambung rasa pun itu antara lain. Lah, terkait masalah kajian hari ini, karena saya basicnya ya alhamdulillah pernah jadi pondok pesantren dan juga mahasiswa, jadi ada slide atau PowerPoint, cuma
lewatnya HP pun. Di slide pertama itu terkait masalah amalan bulan Safar. Amalan bulan Safar, karena ini masuk bulan Safar, yaitu terkait masalah bulan Safar adalah salah satu bulan dari Allah Subhanahu wa taala yang ada 12 dari bulan Muharram, Safar, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah pun. Itu bulan ke-12. Makanya alhamdulillah oleh-oleh dari PKL atau hasil dari PKL yang saya catat itu pertama dari instruktur Gus Aun. Gus Aun bilang, saya masih ingat kata-katanya kayak gini, ilmu bisa didapat kalau kita ada rasa penasaran. Ilmu bisa didapat kalau kita ada penasaran. Jadi kalau penasaran maka gampang mendapatkan ilmu. Makanya jangan dulu puas, silakan cari yang lain. Itu Gus Aun. Yang kedua dari Abi atau Abah, ini juga kiai saya dari Babakan, yaitu Kiai Haji Syarif Abu Bakar, pengasuh pondok pesantren Azhar, itu mengisi di KKN. Kata-katanya saya ingat, beliau berpesan, tidak ada orang yang bodoh, adanya itu orang yang kurang informasi. Informasinya lewatnya berupa baca buku. Itu pesan dari Kiai Haji Syarif Abu Bakar, itu yang menemani Nusron Wahid katanya itu. Karena di PKL itu pematerinya bukan abal-abal, kebanyakan dari kadang orang alim, lulusan Al-Azhar dan sebagainya. Jadi enak sekali ketika PKL itu. Dan di antaranya lagi, di antara poin dari PKL adalah dianjurkan untuk menulis, karena tinta yang tipis pun akan lebih baik daripada ingatan yang tajam. Jadi dianjurkan untuk menulis guna mengingatkan gitu. Sampai dalam bahasa kitab disebutkan ala ilmu saidun wal kitabatu qaiduhu, ilmu itu bagaikan hewan buronan dan tulisan adalah pengikatnya. Tulisan adalah pengikatnya. Apalagi ketika ada pemateri dari PP pusat, yaitu Dendi itu sahabat ini atau Pak Dendi, itu kata-katanya sampai mengutip dari kata-kata atau dari kalam mutiara kitab Alfiyah, farfa bidomin wangsiban fashan wajur kasran kadzikrum mahi amdahu yasur. Orang yang ingin sukses cukup kuncinya 3, farfa bidomin wangsiban fashan wajur. Yang pertama adalah punya cita-cita, yang kedua beretika, dan yang ketiga adalah wajur, tawadhu. Itu pesan dari Pak Deni atau sahabat Deni dari PP. Ada lagi peribahasa dari Alfiyahnya lagi, wala yajuzul ibtida bin nakiro malam tufidka inda zaidin namiro. Orang harus ada tujuan, harus ada poin, ada arah supaya bisa sukses. Karena kalau tidak ada arah, maka kita akan gelamjar. Makanya perbedaan dari organisasi dan komunitas, kalau organisasi itu ada arah, kalau komunitas cuma sekedar perkumpulan biasa. Itu pesan dari Alfiyah atau kalam dari Alfiyah pun. Langsung masuk ke materi bulan Safar. Di dalam bulan Safar terkenal dengan bulan Sura. Kalau di daerah saya, daerah Dadap, ya paling sama dengan Segeran, itu kalau bulan Safar identik dengan buat bikin bubur Sura, buburnya putih. Kalau bulan Safar itu bikin cimplo. Kalau bulan Rabiul Awal atau Maulid itu nasi kuning. Nah, itu ada dalilnya, la adwa wala tiyarata wala hamata wala sofaro. La adwa wala tiyarata wala hamata. Tidak ada penyakit menular, wala tiyarata, tidak ada ramalan, wala hamata, tidak ada burung hantu, wala sofaro, dan tidak ada kesialan pada bulan Safar. Di sini disebutkan bahwa di bulan Safar itu tidak ada kesialan, karena ada cerita bahwa ada unta yang kudisan itu kumpul dengan unta yang sehat. Unta yang sehatnya tersebut itu ketularan. Akhirnya bilang ke Rasulullah, mengadu, ya Rasulullah, unta saya itu sehat, tapi ketika ada unta yang kudisan tertular.
Kemudian kata Rasulullah, tidak ada onta yang menular. Ini kan bulan Safar. Safar itu identik dengan bulan bala, bulan belai, bulan penuh musibah. Tapi ditepis oleh hadis wala safar, di bulan Safar tidak ada bulan Safar. Itu dalam kacamata hadis atau kacamata agama. Itu terkait malah bulan Safar tidak ada bulan belai, tidak ada bulan musibah. Nah, terus selanjutnya di dalam bulan Safar, ini kan bulan Safar, ada peristiwa. Yang pertama, perencanaan hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Nabi Muhammad itu lahir di Mekah, wafat di Madinah. Ketika hijrah ke Madinah, hijrahnya di bulan Rabiul Awal, tapi rencananya atau rondon atau pembikinan acaranya itu di bulan Safar. Jadi Nabi Muhammad di usia 53 tahun hijrah ke Madinah, wafat di Madinah. Itu perencanaannya di bulan Safar. Yang kedua, perang pertama Islam. Ketika perang pertama kali Islam, Nabi Muhammad setelah hijrah di Madinah, perang pertama kali itu di bulan Safar yang diikuti Nabi Muhammad dalam perang Abwa atau perang Wadan. Itu perang. Jadi pertama rencana hijrah, yang kedua yaitu perang Islam, yang terakhir adalah sakitnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sakit di bulan Safar, kemudian wafat di tanggal 12 Rabiul Awal ketika usia 63 tahun. Lah, makanya di dalam bulan Safar banyak pendapat-pendapat bahwa emang bulan musibah, bulan belai, bulan bencana, karena Nabi Muhammad pun ketika sakit itu di bulan Safar. Sakit itu bulan Safar itu menurut kacamata Islam. Kemudian kacamata kejawen terkait masalah bulan Safar. Masalah bulan Safar yang pertama yaitu di dalam kejawen ada namanya Rabu Wekasan. Wekasan itu dari kata pungkasan. Pungkasan tersebut berarti yang terakhir. Lah, di hari terakhir bulan Safar, hari Rabu itu disebut pungkasan. Saya pernah baca kitab. Nah, kitabnya saya lupa namanya. Intinya kayak gini. Gusti Allah atau Allah itu menurunkan bala, musibah jumlahnya 320.000 di hari Rebo Wekasan pungkasan. Makanya di hari Rebo Wekasan itu dianjurkan atau disunahkan untuk sholat Rebo Wekasan. Saya juga alhamdulillah menangi meskipun sebentar kecipratan Bayai Maimun, Mbah Mun, kalau saya panggilnya abahnya Bayai. Bayai itu praktek atau teknis sholat Rebo Wekasan seperti sholat duhur, sholat asar, sholat isya itu 4 rakaat. Waktunya yaitu ketika di jam ba'da maghrib. Setelah sholat maghrib kemudian melaksanakan sholat Rebo Wekasan, tapi niatnya hajat lidaf'il bala. Usolli sunatul hajati lidaf'il bala arba rakaatim imam lillahi ta'ala atau makmum lillahi ta'ala. Teknisnya seperti sholat duhur, yaitu langsung 4 rakaat. Rakaat pertama bacanya surat Inna A'tayna 17 kali, kemudian dilanjut baca rakaat kedua baca Al-Ikhlas 5 kali, kemudian rakaat ketiga yaitu Khalaq bin Nas, yaitu surat Al-Falaq, yang terakhir An-Nas. Itu teknis atau praktek dari Mbak Mun atau Mbak Yai itu di hari Rebo Wekasan, karena ya emang nyata bahwa ya di Rebo Wekasan itu ada dasarnya, ada 320.000 bala diturunkan di bumi, itu antara lain. Lah kemudian yang kedua kejawen yaitu pembuatan cimplo atau pembuatan apem. Apem atau cimplo tersebut dibuat gunanya sebagai harapan agar terhindar dari musibah. Cimplo itu diambil dari asalnya cemplung, maka kan ada gula Jawa ya. Nah, cemplung ada cimplo. Makanya di bulan Safar supaya terhindar dari bala yaitu dicemplungaken nggih, cimplong. Nggih ngoten. Nggih. Ning buku ngoten. Dados kula niku wonten dasare, dados cimplon niku digunakan sebagai menghindarkan atau menghindari dari musibah, sebagai tameng. Jadi pertama sholat Rebo Wekasan, yang kedua yaitu ya makanan sodako cimplo. Apalagi dalam sodako kan sodako itu tadfa'ul bala, tadfa' artinya menolak. Kemudian membatasi bepergian jauh.
bepergian jauh itu dibatasi karena yaitu terkenal di bulan Safar, yaitu bulan yang penuh musibah atau bulan sial. Makanya ada beberapa tirakat atau beberapa amalan itu terkait masalah bulan Safar. Karena sebagai materi junior saya agak malu banyak orang alim, paling cuma 15 menit. Selanjutnya pakaian. Pakaian kiai itu ada maknanya Kang, ada maknanya sahabat. Jadi kiai itu identik dengan 4 pakaian. Bakiyak sandalnya bakiyak. Kemudian celana itu pakai celana sarung. Kemudian bajunya baju koko, bukan kemeja. Kemudian di kepalanya pakai bukan topi tapi kopiah. Itu maknanya kayak gini. Itu dari Buya Said. Saya kan santri kempek. Buya Said pernah dawuh, kenapa bakiyak itu identik sandal dari kiai. Sandal dari kiai itu bakiyak, bukan swallow, bukan apa, tapi bakiyak. Tahu yang itu ya, kayu. Bakiyak itu dari kata-kata bako. Al-bako itu artinya kekal. Jadi Allah itu maha kekal. Kemudian sarungnya atau selanya bukan pakai celana tapi sarung. Sarung itu dari kata-kata syara'an. Syara'an itu artinya jalan menuju Allah, nggih. Syara'an, nggih. Makanya alhamdulillah ya serang semua syara'an. Bajunya itu bukan baju kemeja tapi baju koko. Koko itu dari surat Al-A'raf ayat 26. Oleh basut taqwa dzalika khair. Kata-kata khair itu berarti koko khair, ngaten. Jadi pakai yang bagus adalah koko dzalika khair. Oleh basut taqwa dzalika khair. Kemudian kopiah. Kopiah ini identik dengan peci hitam. Makanya pernah Kiai Mustafa Akil, kiai saya itu pernah gojlok banser janggo topong putih kayak pentahlil. Ingatan banser itu identik karo topong ireng. Topong ireng menandakan tawadhu, menandakan apa jenenge ya nggih merendah. Kopiah itu dari kata-kata khauf, sembunyi, nggih ngoten. Khauf rendah, kopiah ngoten tadi. Nggih. Empu abang sih pun. Nggih, rendah hati, nggih rendah. Nggih. Tapi ari abang karo ireng, Mas Darmawan iku garangan ireng. Mas Darmawan asli garang, tapi sayang garangan kula barang sih. Ngoten pun. Lah nggih. Poten tadi alangkah baik topong ireng karena identik dengan tawadhu. Wong pinter kaya ngapa, sugine kaya ngapa, aja sombong topong ireng jadi tawadhu, ngoten pun. Tadi khofya, kopya. 4 pakainya Mas Darmawan, yaitu bakiyak, sarungan, koko, toli, kopya, ngoten. Kopya itu identik dengan kiai atau ya warga Nahdien, itu kamakola Buya Said atau Kiai Haji Said Akil Siroj, niku kiai saya pun. Selanjutnya terkait masalah perjalanan hidup, karena di sini kebanyakan orang yang sepuh, jadi perjalanan hidup itu kebanyakan di akhirat. Di dunia cuma 3 fase. Dunia itu sebagai jembatan akhirat. Yang namanya jembatan cuma sekedar dilewati, bukan tujuan. Ya seperti melewati sungai itu jembatan. Oke, contoh ya. Dari fase pertama adanya fase ruh. Kemudian fase kedua kandungan. 4 bulan kandungan, ya sampai lahiran 9 bulan di kandungan. Fase ketiga adalah dunia. Jadi sini fase ketiga dunia. Setelah dunia kita meninggal, namanya kuburan. Kubur itu perjalanan dunia, perjalanan kehidupan. Setelah kuburan belum kiamat, belum. Kuburan terus kemudian kiamat. Malaikat Israfil ya meniupkan trompet, kiamat, meninggal semua. Setelah kiamat fase kebangkitan, ditiup lagi bangkit. Setelah bangkit yaitu ada padang mahsyar, dikumpulkan di padang mahsyar seluruh manusia, seluruh makhluk, sampai katanya matahari diturunkan. Setelah padang mahsyar ada masa syafaat dari Nabi. Syafaat tersebut dari khusus Nabi Muhammad yang sedang sholawat, yang dikenal akan mendapatkan pertolongan. Syafaat itu namanya artinya pertolongan. Selanjutnya yaitu ada catatan amal seperti buku rapot. Kalau baik menerima dengan tangan kanan, kalau catatnya buruk menerima dengan tangan kiri. Kemudian ada mizan tersebut timbangan, entah itu berat atau ringan. Selanjutnya yaitu ada telaga
telaga, ada telaga Kautsar dan sebagainya. Dan yang ke-12 yaitu jembatan Shiratal Mustaqim, yaitu melewati bagi yang amalnya bagus selamat, bagi amalnya buruk akan terjatuh ke neraka. Yang terakhir adalah masa surga dan neraka. Jadi fase setelah kuburan itu masih banyak lagi. Di dunia cuma fasenya 3, masa roh, terus masa kandungan, yang ketiga adalah masa dunia. Jadi ya jangan terlalu menggebu-gebu karena diimbangi, harus beriringan ukhrawi dan duniawi. Apalagi ada ya kader ansor tuh. Ansor kan diibaratkan imbang, doa terus nggak kerja ya bohong, orang li duit itu artinya bohong. Tapi kerja terus orang donga ya sombong, seakan-akan tanpa Allah. Jadi harus beriringan ya doa ya usaha, ya ikhtiar kepada Allah, ya mencari pekerjaan untuk mendapatkan uang. Jadi supaya imbang. Itu antara lain terkait masalah perjalanan kehidupan. Nah, terus terakhir karena di sini banyak teman-teman atau sahabat-sahabat yang masih sendiri, ada beberapa bekal. Alhamdulillah saya juga ada karya. Ada beberapa karya yang nggak dibawa. Saya punya buku namanya buku bekal pencari jodoh. Udah diterbitkan di Shopee, ada, udah laris. Yang pertama, ketika mau menikah dianjurkan terima kekurangannya, jangan terima kelebihannya. Terima kekurangannya, nggih teman-teman sing masih dewek kan ya. Mas Rostono iku munduran dong. Apa sih munduran dong? Gantengnya kelewatan jarane. Pun terima kekurangannya. Sing keloro yaiku terima sing paling unggul akhlaknya. Tungkahul mar'ati limaliha wali nasabiha wali jamaliha wali diniha. Carilah yang hartawan, terus nasabnya bagus. Yang ketiga adalah cantik. Cantik urutan ketiga ya, wali jamaliha. Kemudian wali diniha. Cari agama, tapi dari 4 tersebut yang dominan adalah agama. Agama berarti akhlak. Kalau akhlaknya unggul berarti aman, akhirnya bisa terima apa adanya. Jadi pun itu antara lain terkait masalah bekal. Karena kalau kelebihan itu cuma sekedar bonus. Kelebihan adalah bonus. Jadi yang diutamakan adalah kekurangannya. Karena saya juga alhamdulillah sudah melakoni, jadi ya enak ngomongnya. Pun ngoten wis bantal anaknya wae segini saya enak. Pun lah terus selanjutnya yaitu bahasa rumah tangga pasti anak sing arane ombak. Bahtera iku bahasa sok dideleng KBBI artinya perahu. Kula kan wong dadak perahu. Ning perahu niku pasti anak ombak cilik, gede, ya pastilah. Rumah tangga pasti anak cekcok ngoten tadi, kadang urusan dan sebagainya. Lah sing kepapat anggo bakal sing masih dewa kan ngoten ka. Lamun lurus sing sempurna, contoh lurus sing 10. Sing ayu, sing cantik, cungre bangir, mulus, wonge putih, seksi. Lah iku sing 10 orang mungkin oleh 10 kabeh. Paling mentok 6. Jadi bocah cantik tapi akhlaknya blesak. Bocah orpati ya bocah orpati ya bagus tapi akhlaknya enak ngoten pun. Jadi paling mentok udah 6 wong enak ayu tapi serewet ngoten. Jadi 10 orang mungkin oleh KB anak kurang jadi orang mungkin sempurna nggih ngoten pun. Tadi sing terakhir niku di bokatan nikah dikarenakan karena Allah, karena diibaratkan segitiga mengkerucut. Lamun suami karena Allah terus istri karena Allah, maka mendekatnya Allah langgeng. Tapi lamun ado karo Gusti Allah, istri ado karo Gusti Allah wis bakal laratan ngoten pun. Tadi iku terkait masalah bekal nikah. Kula mboten gawa buku ya. Alhamdulillah diterbitkan niku ya tang Sofi wonten. Kula tang sarang bikin karya tulis 3. Yang pertama bekal pencari jodoh, yang kedua kiat-kiat sukses untuk para pelajar, yang ketiga yaitu anggo bocah madrasah kisah 20 nabi dan rasul. Di antara lain terkait masalah karya tulis, karena harapan kula makaten kata-kata siji, biar karya yang berbicara setelah saya tiada. Nggih ngoten, biar karya yang berbicara setelah saya tiada ngoten pun. Niki mawon sekedar pengisi kajian, kurang lebihnya maaf.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.